bisa rusak, bisa rentan gosong malah kalau basahnya cuma apa sih, so-so ngam-ngam pure gitu. Halo teman-teman, welcome di videonya Sanggar Kemuning yang keempat. Hari ini kita mau cerita-cerita, bukan cerita, sharing. Mau sharing tentang penyiraman. Teman-teman, banyak banget yang nge-DM atau WA Imah, kenapa sih ini tanaman aku kok kering, layu, kadang-kadang malah busuk gitu. Terus Imah tanya kenapa, kalau Imah dengar dari penjelasannya, kayaknya ada yang salah di penyiramannya. Nah, di video ini Imah akan sharing ke kalian menurut pengalaman Imah di Sanggar Kemuning ya, gimana sih cara menyiram yang baik dan benar gitu. Jadi simpelnya penyiraman itu gimana caranya kita nyiram airnya itu bisa diserap oleh si akar jadi tanamannya subur gitu. Simpel banget. Jadi ada dua komponen penting dalam penyiraman menurut Imah. Yang pertama itu jumlah kadar air yang disiramkan, yang kedua itu media tanamnya. Ya, kalau kadar air itu maksudnya jumlahnya itu loh. Jadi seberapa banyak yang kamu siramkan untuk kebutuhan si tanaman itu sendiri. Yang kedua itu media tanamnya. Jadi media tanamnya usahakan harus poros, jadi tidak terlalu padat. Nah, kalau media tanamnya udah poros, udah bagus, jadi si media tanam akan membantu si akar untuk menyerap kebutuhan airnya si tanaman itu. Sekarang Imah mau jelasin penyiraman tanaman outdoor. Yang artinya tanaman kamu tuh yang di luar-luar, yang di teras, yang di kebun gitu, yang terkena paparan sinar matahari dan ada sirkulasi udara yang baik. Jadi kalau kamu mau siram di outdoor, jangan takut-takut, siram aja yang banyak, yang luber-luber. Dan usahakan setiap pagi ataupun sore. Tapi kalau kebun kamu besar gitu ya, aduh kalau cuma pagi dan sore doang nggak kekejar Imah, nggak apa-apa, siram siang juga. Yang penting siramnya yang bagus ya. Maksudnya nyiramnya jangan tanggung-tanggung gitu ya, harus basah semuanya, daun basah, batang basah, tanah basah. Nah, kalau untuk tanaman indoor yang kamu pajang di dalam rumah, itu memang lebih tricky. Tapi gampang kok, kalau udah kebiasa pasti gampang banget. Jadi kalau misalnya untuk tanaman indoor, Imah selalu bilang usahakan jemur 1 minggu 1 kali. Artinya kalau di indoornya aja kamu boleh siram 2 kali 1 minggu. Biasanya pakai gelas atau pakai kucuran siraman itu. Secukupnya aja, yang penting ada air yang dapat diserap. Tapi kalau misalnya kamu udah teratur ikutin penjemuran seminggu sekali, usahakan pas jemur kamu siram sebanjir-banjirnya sampai keluar dari lubang pot yang bawah itu, pure gitu. Nah, pas udah disiram, diangin-anginkan sebentar, udah setengah kering, baru kamu bawa ke dalam lagi. Biasanya Imah kayak gitu tuh yang bikin tanaman indoor awet. Nah, ini kita nyiram outdoor ya teman-teman. Usahakan cukup semua dari batang, daun, media tanam, semuanya basah. Terus usahakan jangan yang terlalu tajam. Kalau tajam nanti media tanamnya bisa mencar-mencar atau enggak daunnya bisa sobek. Jadi pakai yang paling soft. Ini yang siram yang banyak, karena potnya gede dia pasti untuk turun juga lama. Jadi banyakin aja sampai keluar dari bawah pot dia keluar. Tuh, apalagi yang jenis pakis kayak gini. Oke. Kalau yang nanggung-nanggung itu kayak gini, asal lewat, itu malah membahayakan sang pohon. Oke. Untuk tanaman indoor, biasakan kalian pakai tatakan pot. Jadi kalau misalnya lagi nyiramnya kebanyakan, gak bleber kemana-mana. Imah sih biasanya kalau nyiram tanaman indoor pakai takaran gelas gini aja. Jadi kalau potnya kecil, nyiramnya cuma sedikit, setengah, potnya gede bisa 2 gelas gitu. Jadi ngira-ngiranya udah enak. Langsung dekat akar dan batang ya. Ini kalau dirasa udah cukup, sudah. Tuh, udah langsung turun. Nah, simple banget kan sebenarnya cara nyiram. Nah, kalau kalian punya tips dalam menyiram, langsung share di komen ya. Terima kasih udah nonton.